Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sueri 18, channel yang memberikan edukasi dan motivasi untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Tentunya kita harus sehat dan semangat. Nah, kita lanjutkan pada part 2. Yang sebelumnya di part 1 kita sudah mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan bahasan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesi. Yang mana materi yang kita bahas sebelumnya yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, dalam part 2 ini kita akan mempelajari pertanyaan-pertanyaan berikutnya, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setelah kita menelusuri konsep-konsep mengenai pendidikan kewarganegaraan, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah civic atau citizenship education di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya? Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampak bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka atau sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan yang lain, misalnya mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air? Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaula negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan apakah benar negara yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah other than. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah other than sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi barat. Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan. Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan ini? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan sebelumnya, terkesan bahwa pendidikan kewarganegaraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakannya? Apakah ada model pendidikan kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu Anda bisa mencari referensi-referensi berikutnya. Silakan Anda googling, Anda meneliti hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Apabila dirangkum pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi meliputi 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah sumber historis pendidikan kewarganegaraan Indonesia? Yang kedua, apakah sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah sumber politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan kita bahas selanjutnya dengan
menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan dengan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, dan politis, yang tumbuh berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Masih ingatkah? Sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda, maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan, terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 60 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal dengan civics. Adapun sekarang, berdasarkan kurikulum 2013 dan selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama pelajaran PPKN, Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, inilah perbedaan-perbedaan dari generasi ke generasi mengenai pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya, seperti ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Independent Party, ada PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan bercita-cita Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara yang merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya dari para pendiri negara bangsa, yaitu Soekarno dan Hatta. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, karena ternyata penjajah itu belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu,
periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik itu perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan telah diselesaikan. Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai. Sejalan dengan pernyataan dari Profesor Nila Lubis tahun 2008, seorang sarjanawan menyatakan seperti ini. Dahulu, musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini, musuh bukan dari luar, tetapi bisa saja dari dalam atau dari dalam negara itu sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap dan lain sebagainya. Dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara dan bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta terhadap tanah air. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku sivik pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Mr. M. Sutauruk Suroyo Warsid, Sumarjo Khalid Rashidi Soekarno, dan Mr. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Priyono tahun 1060 dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Priyono, buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia identik dengan istilah Staatsbürgerkunde dalam bahasa Jerman, Civics dalam bahasa Inggris, dan kewarganegaraan dalam bahasa Indonesianya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan di tahun 1957. Ada istilah yang kedua civics tahun 1962 dan yang ketiga ada istilah pendidikan kewargaan negara tahun 1968.
Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Bagaimana sumber politik pendidikan kewarganegaraan pada saat Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewargaan negara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila sebagaimana yang tertera dalam kurikulum Sekolah Dasar 1968 sebagai berikut. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan agama, pendidikan kewargaan negara, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Pendidikan agama diberikan secara intensif sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan pengetahuan kewargaan negara selama masa pendidikan yang 6 tahun itu diberikan terus-menerus. Sedangkan bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan bahasa daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas 3 dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah. Bagaimana dengan kurikulum sekolah menengah? Dalam kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara termasuk dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila bersama pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Mata pelajaran kewargaan negara di SMA berintikan yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan-ketetapan MPRS tahun 1966. Dan ketiga, pengetahuan umum tentang PBB. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikorelasikan dengan mata pelajaran lainnya seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi, sehingga mata pelajaran pendidikan kewargaan negara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna. Kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi pendidikan moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri sendiri dengan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat dengan IPS. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata,
Sesuai dengan ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan penjelasan ringkas tentang pendidikan moral Pancasila tahun 1982 dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut, bahwa pendidikan moral Pancasila atau yang disingkat dengan PMP secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara dan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang dikenal dengan P4. Dengan adanya ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini, maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR nomor 2/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya, TAP MPR nomor 2/MPR/1978 dijadikan sumber tempat berpijak isi dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan dari P4 itu sendiri melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran dalam rangka menyesuaikan kurikulum 1975 dan dengan P4 dan GBHN 1978, mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Usaha itu telah menghasilkan buku paket PMP. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran P4 melalui pembakuan kurikulum 1975. Yang kedua, melalui buku paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah, maka buku pedoman pendidikan kewargaan negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga, bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntunan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN, yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib yang pertama memuat pendidikan Pancasila, yang kedua pendidikan agama, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN 2013. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen tersebut, yaitu dokumen kurikulumnya. Nah, ini merupakan tugas Anda. Coba Anda cari dokumen tersebut mengenai kurikulum tahun 2006 dengan 2013. Apa simpulan yang Anda dapatkan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Anda tuliskan dan diskusikan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis
pendidikan kewarganegaraan Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Baiklah, materi pada hari ini cukup sampai sekian dan kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya masih dalam bahasan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Jangan kemana-mana, tetap simak video-video materi berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.